Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke sesi pertama. Di sesi ini, kita akan mempelajari teknik penulisan esai secara menyeluruh dan tips and trick agar tulisan kita siap bersaing di tingkat kompetisi. Tentu, kita juga akan mendapat insight berharga dari pengalaman pribadi narasumber kita. Nah, siapa nih yang sudah kepo banget gimana caranya ya kira-kira? Karena yang seperti kita tahu banyak banget kan lomba-lomba esai di luar sana yang diselenggarakan oleh kampus-kampus ataupun dari pihak luar gitu. Tapi pertanyaan besarnya bagaimana sih cara untuk menulis gitu ya? Menulis dengan aturan yang terstruktur. Nah, pertanyaan itu akan dijawab di sesi yang pertama ini. Sebelumnya, saya bakal menjelaskan dan memaparkan kurikulum vitae dari Ibu Dania Helin Amrita, SEMSC. Di sini kita sudah dipaparkan kurikulum vitae dari Ibu Dania, yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Nah, Ibu Dania ini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dari Universitas Lampung dan Universitas Gajah Mada. Wah, ternyata dosen UPN kita itu salah satunya dari UGM ya, teman-teman. Keren banget. Nah, beliau ini juga aktif sebagai reviewer jurnal dan penulis di bidang ekonomi. Fokus risetnya banyak membahas isu-isu seperti rantai pasok, komoditas, dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, Ibu Dania akan berbagi insight-insight yang relevan dan mudah dipahami untuk membantu peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk memahami data ekonomi dengan lebih baik. Oke, Ibu Dania udah datang belum ini ya? Selamat datang Ibu Dania. Iya, Oke, Mbak. tunggu di pin dulu ya teman-teman. Oke, baik. Ibu Dania sudah di pin. Selamat datang sebelumnya Ibu Dania. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Tanpa menunda lebih lama, saya persilakan kepada Ibu Dania untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Mbak Siti ya selaku MC di acara pada pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dia Lutfi Wijayanti selaku Ketua Jurusan serta Pembina RED. Kemudian yang saya hormati Ibu Yuliawati selaku narasumber yang kedua. Dan yang saya kagumi teman-teman RED, panitia maupun eh, susunan pengurus serta teman-teman mahasiswa yang telah menyempatkan hadir pada hari Minggu ini untuk datang ke acara kegiatan akademik ya. Padahal hari Minggunya bisa dipakai untuk santai atau bermain, tapi teman-teman lebih memilih untuk ikut di Zoom ini dan itu merupakan langkah awal teman-teman yang sangat baik karena menurut beberapa penelitian, itu sekitar 50-60% mahasiswa itu kurang bisa untuk menuangkan isi pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Jadi, kalau misalkan teman-teman punya ide, tapi mahasiswa itu mungkin kadang bingung, gimana sih cara menyusun kalimat ide saya ini ke dalam sebuah bentuk tulisan. Dan bagaimanakah metode atau teknik penulisan yang sesuai dengan apa yang mau saya tulis. Nah, pada pagi hari ini, teman-teman RED sudah berbaik hati untuk meminta Ibu menjadi salah satu narasumber, yaitu dengan topiknya penulisan esai. Jadi nanti di sini kita akan membedah bagaimana sih strategi menulis esai yang strateginya itu harus memuat esai yang terstruktur, logis, sama persuasif. Jadi nanti akan menarik orang untuk membaca esai kita gitu. Nah, mungkin ini sudah dibantu sama panitia untuk share screen materi pada pagi hari ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditampung terlebih dahulu. Ini suara Ibu terdengar jelas tidak ya? Terdengar jelas Ibu. Oke.
Oke, next. Nah, jadi sebelum kita eh, mau menulis sesuatu, kita harus tahu dulu nih, kita tuh menulis apa. Jadi banyak banget jenis karya-karya ilmiah dan salah satunya adalah esai. Jadi kalau menurut KBBI, esai itu adalah hmm, suatu bentuk tulisan secara singkat dari pribadi penulis. Jadi esai ini akan memuat yang namanya perspektif pribadi dari orang yang menulisnya. Nah, tapi di sini, walaupun dia bersifat subjektif, dia harus sekaligus argumentatif. Artinya, teman-teman kalau mau menulis sesuatu isu dalam esai teman-teman, misalkan teman-teman sudah declare, oh, saya setuju atau saya tidak setuju. Tapi teman-teman tidak bisa eh, hanya berbicara seperti itu, hanya menulis seperti itu. Teman-teman harus memuat yang namanya argumentatif. Atau argumentatif itu sifatnya itu teman-teman harus mendukung opini teman-teman yang tadinya sifatnya subjektif tadi, itu didukung oleh data atau fakta. Nah, jadi di sini di definisi esai itu ada dua elemen yang penting. Yang pertama dia sifatnya subjektif, karena menurut POV dari teman-teman sebagai penulis, jadi teman-teman tuh pengen kasih tahu nih ke pembaca, ini loh sudut pandang saya terhadap isu ini gitu. Tapi subjektif teman-teman harus sifatnya argumentatif. Jadi dia harus disertai oleh alasan sama bukti. Nah, alasan atau buktinya bisa teman-teman dapat dari data ataupun dapat dari website yang relevan dan kredibel, ataupun dari berbagai sumber yang kredibel lainnya. Jadi selain bersifat opini, juga harus sifatnya itu argumentatif gitu. Nah, itu definisi esai. Next. Nah, bedanya esai sama karya ilmiah yang misalkan artikel di jurnal, ataupun misalkan buku, kemudian yang sifatnya sifatnya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain-lain. Nah, kalau karya ilmiah itu biasanya dia itu menggunakan metodologi yang lebih struktur atau jelas. Jadi dia itu sifatnya netral. Artinya netral itu kita nggak bisa secara langsung bilang dalam tulisan kita di artikel ilmiah kita setuju atau tidak setuju atau menurut saya. Nah, itu kurang bisa untuk dilakukan. Karena sifat dari artikel ilmiah atau karya ilmiah itu sifatnya objektif, jadi kita itu harus netral. Nanti pembahasannya itu berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan gitu. Jadi dia itu lebih menggunakan metodologi yang sistematis sama terstruktur, jadi lebih baku. Nah, biasanya kan kalau skripsi itu di setiap universitas atau perguruan tinggi itu punya strukturnya tersendiri. Misalkan dari pendahuluan, kemudian literatur studi, metodologi, sampai kesimpulan. Jadi dia itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Tapi kalau esai itu yang tadi ya lebih subjektif karena berdasarkan pandangan seseorang. Jadi dia tidak harus kita itu running data. Jadi misalkan kalau teman-teman bingung apakah di esai itu harus running data, olah data. Nah, di esai itu tidak selalu. Jadi tidak wajib untuk dilakukan running data. Jadi bisa aja berupa opini teman-teman, tetapi tetap didukung oleh bukti yang nyata atau fakta-fakta empiris. Jadi teman-teman nggak harus mengolah data gitu. Itu bedanya karya ilmiah sama esai. Next. Nah, esai itu terdiri dari beberapa jenis. Ada esai akademik sama esai non-akademik. Tetapi eh, semuanya itu tergantung dengan tujuan sama cara penyampaian teman-teman. Jadi misalkan nih, salah satunya itu misalkan esai argumentatif. Nah, esai argumentatif ini bisa jadi sifatnya akademik, bisa jadi sifatnya non-akademik. Nah, kalau dia sifatnya akademik, dia mungkin memiliki yang namanya argumen, bukti, kemudian analisis kritis dari pengolahan-pengolahan data, kemudian ada literatur-literaturnya. Tapi kalau misalkan dia argumentatif yang sifatnya non-akademik, itu mungkin hanya menyampaikan opini atau pendapat pribadi teman-teman tentang isu yang sedang terjadi gitu. Jadi dia itu eh, lebih kalau akademik itu memang lebih
kompleks dibandingkan yang non-akademik. Tapi baik esai argumentatif, esai ekspositori, sampai esai kritis itu bisa aja kita jadikan akademik maupun non-akademik tergantung tadi tujuannya gitu. Nah, misalkan nih kalau argumentatif, jadi kan dia untuk sifatnya itu meyakinkan pembaca, kemudian ekspositori, ini sifatnya untuk menjelaskan informasi. Kalau deskriptif, ini sifatnya esai yang menggambarkan objek, sampai esai kritis, ini sifatnya kayak mengevaluasi sama menilai. Tapi balik lagi ya, ini bisa aja akademik maupun non-akademik tergantung tujuan teman-teman gitu. Next. Nah, kenapa esai ini sangat penting? Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin ikut lomba, ada yang ingin ikut beasiswa. Nah, jadi esai ini biasanya dipakai untuk beberapa hal. Bahkan kalau beasiswa LPDP pun, itu salah satu persyaratannya adalah kita mengirimkan esai terhadap suatu topik gitu. Nah, yang pertama itu dari sisi akademik. Jadi biasanya dosen ngasih tugas bikin esai gitu kan. Ataupun teman-teman lomba, mungkin RED nanti akan ngadain lomba esai. Kemudian teman-teman mau ikut beasiswa harus ada persyaratan esainya gitu. Nah, biasanya kalau esai untuk akademik ini lebih mencerminkan kedalaman pemikiran sama kejelasan visi misi dari si penulis gitu. Kemudian dari sisi profesional, ini bisa berupa opini. Jadi kalau teman-teman itu anaknya kritis ya, jadi ingin mengkritisi pemerintah gitu. Jadi teman-teman bisa ngirim esai opini, namanya esai kritis tadi ya, salah satu jenisnya. Itu mungkin ke media massa, ke koran, atau ke majalah, atau ke ya media-media yang cocok untuk menampung tulisan teman-teman gitu. Atau teman-teman bisa bikin analisis kebijakan, policy brief, nah, itu sifatnya mungkin esai argumentatif gitu. Jadi ini lebih kayak menyampaikan ide secara persuasif untuk mempengaruhi keputusan seseorang terhadap suatu kebijakan gitu. Nah, yang terakhir itu esai itu sebagai writing atau alat berpikir. Jadi, teman-teman kalau ada yang suka baca, nah itu disarankan setelah dibaca kita menulis apa yang sudah kita baca. Jadi kita itu melatih untuk berpikir kritis, berpikir secara logis dalam tulisan gitu. Nah, eh, karena kan setelah ikro atau setelah membaca, kita diharuskan atau disarankan untuk langsung menulis apa yang sudah kita baca. Jadi itu untuk biar tidak lupa apa yang pernah kita baca gitu. Jadi memang untuk memperjelas cara berpikir teman-teman, itu menulis esai gitu. Nah ini tiga-tiganya kalau teman-teman sering melakukan esai atau menulis esai, ya ini mungkin bisa saling berkesinambungan gitu. Teman-teman bisa mahir ikut lomba esai, bisa dapat beasiswa karena esai, dan sebagainya gitu. Next. Nah, karakteristik esai yang seharusnya memuat dalam tulisan teman-teman itu secara umum ada tiga. Yang pertama argumentatif, kemudian logis dan sistematis, serta memiliki dan memiliki posisi atau tesis gitu. Nah, yang pertama itu argumentatif. Jadi argumentatif ini kan esai itu bukan hanya teman-teman tuh ngasih tulisan yang sifatnya informatif, tapi juga sebagai wadah teman-teman tuh menyampaikan atau mempertahankan suatu pendapat teman-teman. Yang tadi ya, sifatnya adalah subjektif. Jadi teman-teman tuh harus memiliki kayak sudut pandang yang jelas terhadap satu isu, kemudian membangun argumen terhadap dukungan untuk pandangan tersebut gitu. Nah, argumen ini nggak boleh argumen yang tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi nggak boleh hanya opini yang kosong. Jadi harus memiliki alasan yang rasional, kemudian didukung sama fakta, kemudian disusun teknisnya itu untuk persuasif atau meyakinkan para pembaca gitu. Jadi dia tuh sifatnya itu eh, logika gitu. Nah, yang kedua, logis dan sistematis. Jadi kalau logis dan sistematis ini artinya esai yang teman-teman tulis itu harus memiliki struktur yang jelas dan runtut. Jadi jangan lompat-lompat. Tadinya teman-teman ngomongin A, tahu-tahu ngomongin B.
atau tahu-tahu ngomongin C, jadinya dia melebar. Itu nggak bisa. Jadi harus jelas alur berpikirnya. Kemudian antara satu paragraf sama satu paragraf yang lain itu jelas saling berhubungan dan memiliki gagasan utama. Jadi setiap paragraf itu teman-teman memiliki gagasan utama yang gimana gitu. Sebentar ya. Sebentar, panitia bentar dulu ya. Baik, Ibu. Sepertinya Ibu Dania ini ada sedikit em, kesibukan dulu ya teman-teman ya, mohon ditunggu. Oke, maaf ya, tadi terdistraksi. Nah tadi ya, logis dan sistematis. Jadi dia tuh terstruktur sama nggak acak gitu. Jadi memang jelas runtutan dari ide teman-teman gitu. Nah yang ketiga itu memiliki posisi atau tesis. Nah ini tesis merupakan salah satu elemen yang sangat-sangat penting dan wajib ada di esai teman-teman. Jadi tesis statement ini itu merupakan pernyataan atau pendapat teman-teman. Teman-teman itu berada di posisi mana ketika membahas suatu isu? Apakah teman-teman mendukung atau tidak mendukung, setuju atau tidak setuju? Jadi teman-teman harus mendeklar dulu nih. Oh, terhadap isu ini saya setuju. Nah, baru nanti ada argumentatifnya, logisnya, dan segala macamnya. Jadi teman-teman harus memiliki posisi terlebih dahulu, gitu. Nah, tesis ini gunanya untuk melihat secara fokus atau pusat dari seluruh pembahasan esai yang ada, eh, pembahasan esai yang teman-teman kerjakan. Kemudian untuk panduan, oh jadi ketika saya sudah memilih posisi A, maka selanjutnya itu akan mendukung pilihan saya gitu. Jadi dia ini juga sebagai batasan. Oh, saya A, jadi saya nggak akan ngomongin yang lain. Karena saya milih A, ya udah saya ngomongin A aja gitu. Jadi teman-teman ini harus penting memiliki posisi atau tesis sebelum teman-teman melakukan argumentatif ataupun melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi dia ini bisa menentukan arah. Nah, ini yang biasanya karakteristik esai yang harus teman-teman ada minimum di dalam esai teman-teman. Jadi setelah memiliki posisi atau tesis, baru nanti argumentatif dan dilakukan secara sistematis gitu. Next. Nah, manajemennya, ya jelas ya, pra-menulis, menulis, sama pasca menulis. Jadi kalau pra-menulis atau pre-writing, ini biasanya teman-teman nentuin dulu ide atau topiknya. Misalkan kalau teman-teman ikut lomba, udah dikasih topiknya, ya teman-teman coba cari isunya, kemudian membaca risetnya untuk mendukung literatur, kemudian membuat kerangka atau outline, kemudian menentukan basis tesis teman-teman, posisi teman-teman tadi terhadap topiknya gitu. Jadi para menulis ini ya sebelum teman-teman menuangkan dalam tulisan, teman-teman sudah menentukan dulu nih kerangka berpikir teman-teman gitu. Baru nanti mulailah dalam menulis. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas dalam membedah gimana sih menulis esainya gitu. Nah, ini menulis ini biasanya ya eh, pengeksekusi pengeksekusian dari ide teman-teman. Jadi biasanya isinya tentang pendahuluan atau latar belakang, kemudian argumentasi, kemudian transisi antar paragraf yang nyambung sampai dengan kesimpulan gitu. Sampai dengan pasca menulis. Nah, pasca menulis ini sebenarnya bisa atau enggak teman-teman lakukan, tapi baiknya dilakukan karena biasanya ini untuk meyakinkan kalau tulisan teman-teman itu sudah baik gitu. Jadi ini biasanya teman-teman mereview tulisan teman-teman sendiri atau proofreading bisa dibantu dengan orang yang ahli untuk mereview atau proofreading, kemudian melihat typo-typonya, kemudian melihat strukturnya. Jadi dia ini lebih se-editing tulisan teman-teman gitu. Next. Nah, dalam tadi ya, dalam fase menulis tadi,
itu kalau menurut George Tidoran, ini salah satu penulis buku. Jadi dia menulis buku yang judulnya There is SMART to Management Goals and Objectives. Jadi dia itu bilang kalau pingin nulis tulisan yang sifatnya itu pemburu beasiswa gitu. Nah, kita bisa menggunakan metode SMART. Jadi SMART ini adalah specific, measurable, achievable, relevant, sama time bound. Nah, ini kalau spesifik, spesifik ini artinya eh, tujuan teman-teman tuh harus jelas. Jadi nggak normatif, nggak ambigu, nggak 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 ngawang-ngawang gitu. Misalkan nih eh, perbedaan ya antara misalkan teman-teman ngomong, saya pengen nulis esai tentang ekonomi. Nah itu kan kayak masih ambigu. Ekonomi apa? Terus topiknya apa? Lain kalau misalkan teman-teman bilang, saya ingin nulis esai tentang digitalisasi ekonomi terhadap UMKM. Nah, ini itu harus jelas, harus spesifik. Jadi tujuan teman-teman tuh harus jelas gitu. Kemudian yang measurable atau terukur. Nah, jadi ini eh, teman-teman tuh bisa menilai nih, apakah eh, esai yang teman-teman tulis itu bisa berhasil atau tidak. Misalkan contoh ukurannya, misalkan dari beasiswa ditentukan berapa jumlah katanya, berapa halamannya, kemudian mungkin juga tingkat kedalaman analisis. Jadi ada beberapa klasifikasi penilaian. Nah, teman-teman tuh harus memastikan apakah esai yang saya tulis itu bisa memenuhi indikator-indikator untuk bisa lolos atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan ada peraturan jumlah katanya harus 5.000 kata minimal. Ya, jadi teman-teman minimal harus 5.000 kata gitu. Jadi nggak bisa tuh teman-teman mengabaikan hal-hal yang dapat terukur ini gitu. Kemudian achievable atau dapat dicapai. Jadi eh, ya ini sifatnya kayak realistis lah ya. Misalkan eh, teman-teman mampunya mungkin hanya menulis 5.000 kata. Ya udah jangan dipaksain nulisnya sampai 5 juta kata gitu. Itu kan tidak dapat dicapai. Jadi teman-teman ketika menulis sesuatu khususnya esai itu harus tahu nih sumber daya yang saya punya gitu. Misalkan teman-teman mampunya menganalisis atau menulis opini tentang digitalisasi ekonomi terhadap UMKM. Ya udah jangan membahas tentang AI yang berat-berat gitu atau tentang digital yang berat-berat gitu. Jadi memang harus dapat terukur tadi sama dapat dicapai menurut teman-teman gitu. Jadi biar ini salah satunya adalah bikin teman-teman enggak stres gitu. Jadi jangan berekspektasi yang sangat ruwet, jangan sangat rumit gitu. Sesuaikan aja sama kemampuan teman-teman dalam menulis esai gitu ya. Kemudian yang keempat relevan. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan atau konteks penulisan. Jadi misalkan kalau teman-teman disuruh esai topik mata kuliah, nah ya udah sesuai dengan mata kuliah. Kalau lomba ya lomba gitu. Jadi sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir time bound atau berbatas waktu. Nah, ini untuk yang procrastinating ya, yang suka menunda-nunda, ini harus jelas nih time bound-nya nih. Kamu harus tahu nih, saya pengen nyelesain esai ini misalnya dalam 3 hari. Ya berarti 3 hari itu harus kamu selesaikan. Jadi jangan kamu tunda-tunda. Jadi sebelum kamu memulai menulis esai, teman-teman udah tahu nih, udah bikin deadline sendiri. Oh, saya harus menulis esai ini selesai dalam waktu segini gitu. Jadi itu akan nanti membantu teman-teman untuk membuat list prioritas apa yang harus saya lakukan sebelum menulis esai itu. Jadi ini yang metode yang bisa teman-teman lakukan ketika mau menulis esai gitu. Next. Nah, strukturnya tadi ya udah dijelaskan ya bahwa mungkin ada pendahuluan, kemudian isi sama penutup. Tapi ini secara umum aja. Nanti mungkin ada di tempat-tempat tertentu punya aturan khusus tertentu. Misalkan di pendahuluan itu terdiri dari apa, kemudian isinya mungkin ada literatur atau tidak gitu, atau nanti penutup apakah hanya simpulan tanpa rekomendasi. Jadi ini hanya secara umum aja gitu.
Nah, jadi ini kalau secara umum pendahuluan biasanya tadi dari hook. Hook ini kayak kalimat pembuka yang menarik gitu. Jadi eh, kalau sekarang tuh istilahnya apa ya? Clickbait gitu ya. Di video-video reels itu ya, clickbait gitu. Nah, kalau di essay itu ada hook. Jadi dia tuh bikin kalimat yang wah, kok ini menarik banget nih buat dibaca gitu. Baru nanti latar belakang, mengapa sih topik ini penting, mengapa isu ini penting. Nah, kemudian ada tesisnya. Jadi tesisnya ini posisi teman-teman. eh iya atau tidak dalam isu yang teman-teman bahas. Baru nanti diisi ada argumennya. Argumen ini ya berarti ya data-data pendukung untuk posisi teman-teman. Bisa dari fakta atau data, kemudian hasil penelitian, kutipan literatur, dan segala macamnya. Dan bisa ditambahkan analisis kalau teman-teman mau. Misalkan, mengapa, bagaimana sih hubungan antara fakta dan argumentasi tersebut untuk mendukung tesis atau posisi teman-teman gitu. Tapi analisis ini juga tidak selalu wajib ada gitu. Kemudian penutup, baru kesimpulan sama rekomendasi. Rekomendasi ini pun juga sifatnya opsional, tergantung tujuan penulisan teman-teman. Tapi biasanya penutup ini menegaskan kembali tesis atau posisi teman-teman gitu. Jadi memberikan eh, kalimat penutup yang kuat gitu. Next. Nah ini tadi ya, tesis statement tadi ya, yang harus wajib ada di esai teman-teman. Jadi dia ini sifatnya spesifik atau dapat diperdebatkan. Jadi saya spesifik berarti teman-teman kalau milih A ya A. Jadi nggak normatif antara ragu-ragu itu enggak. Jadi kalau A ya A. Kemudian dia tuh dapat diperdebatkan. Jadi misalkan ini kan POV-nya teman-teman A. Nah, mungkin bisa diperdebatkan sama pembaca gitu. Jadi bisa ada sisi argumentatifnya gitu. Contohnya, kalau tesis statement yang kurang kuat, itu adalah teman-teman cuma ngomong pendidikan itu penting. Nah, itu kan terlalu umum gitu. Terus tuh diskusinya tuh kayak mana? Maksudnya ini pentingnya itu penting untuk siapa? Penting dalam hal apa gitu. Jadi kan ini masih ambigu gitu. Tapi kalau tesis statement yang kuat itu teman-teman bisa ngomong digitalisasi pendidikan meningkatkan akses namun memperlebar kesenjangan. Nah, jadi ini kan lebih lebih kuat untuk bisa kita lakukan argumentatifnya gitu. Jadi, tesis statement nanti teman-teman kalau mau buat tesis statementnya, yaitu tadi harus spesifik, memiliki fokus yang jelas, kemudian dapat diperdebatkan, menyatakan posisi atau argumen, sama bisa mendorong pembaca untuk eh, membaca bagian analisis teman-teman gitu. Jadi, tesis statementnya adalah fondasi esai yang harus teman-teman wajib ada di esai teman-teman gitu. Next. Nah, baru ketika udah mau menempatkan tesis atau posisi, teman-teman bisalah melakukan logika argumentasi. Jadi di sini logika argumentasi ini tujuannya supaya pembaca itu dapat memahami dan dapat diyakinkan kalau pendapat teman-teman tuh betul gitu. Jadi sifatnya itu ada klaim atau pernyataan utama. Jadi dia ini sifatnya kayak eh, kalimat pendukung tesisnya gitu. Jadi dia ini bisa jadi fokus dalam paragraf teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan tesis, nah klaim ini adalah kalimat pendukungnya gitu. Kemudian evidence atau bukti, jadi bisa dari data atau dari fakta. Dan ini nggak harus teman-teman olah datanya. Mungkin teman-teman bisa aja lihat dari data website kementerian atau website-website pemerintah daerah. Nah, itu jadi teman-teman bisa mengutip aja. Jadi menurut kementerian bla 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 bahwa bla bla bla. Nah, itu bisa jadi evidence. Kemudian atau bisa dari laporan atau hasil penelitian terdahulu itu juga bisa jadi evidence. Kemudian reasoning atau analisis hubungan. Nah, jadi dia ini menjelaskan tentang evidence sama claim.
Jadi, kenapa sih bukti yang diberikan itu bisa mendukung pernyataan utama? Nah, sinilah logika teman-teman harus bermain. Jadi, kalau teman-teman udah ngeklaim sesuatu, terus tuh ngasih buktinya, terus ngasih alasannya. Kenapa sih ini, evidence ini, atau bukti yang saya kasih, itu bisa mendukung klaim saya? Nah, itulah permainan logikanya di sini. Jadi, teman-teman harus menganalisis hubungan antara klaim sama evidence gitu. Next. Nah, analisis hubungannya itu bisa dua cara teman-teman lakukan. Dan ini tidak ada patokan salah satu yang benar itu enggak. Jadi bisa tergantung kebiasaan teman-teman aja gitu. Jadi ada yang namanya deduktif, ada yang namanya induktif. Jadi kalau deduktif berarti kan dari umum ke khusus. Jadi teman-teman bisa menulis dari pernyataan umum atau tesisnya, kemudian baru nanti argumentasinya itu secara spesifik gitu. Nah, kelebihannya ini kalau dari sini eh, biasanya tesisnya itu diletakkan di awal paragraf. Jadi si pembaca bisa tahu nih posisi teman-teman. Oh, ternyata si penulis esai setuju atau tidak setuju gitu. Terus kelebihannya juga nanti alurnya itu mungkin lebih tegas atau mudah diikuti karena kan dia dari lebar sampai ke menyempit ke khusus gitu. Nah, yang kedua induktif. Induktif ini kebalikannya. Dia dari data baru ke kesimpulan. Jadi dia itu penulisnya memulai dengan fakta, memulai dengan bukti-bukti, memulai dengan contoh spesifik, baru nanti di simpulannya dia ada pernyataan umum atau pernyataan tesisnya gitu. Jadi biasanya tesisnya ini ditempatkan di akhir paragraf gitu. Nah, ini kelebihannya ini lebih persuasif karena teman-teman udah nyajiin data dulu, bukti dulu, baru nanti teman-teman tarik kesimpulan gitu. Jadi si pembacanya tuh juga kayak udah dikasih bukti-bukti dulu gitu. Terus nanti si pembaca mungkin bisa bikin insight sendiri setelah membaca bukti-bukti dari teman yang dari bukti-bukti yang teman tulis gitu. Nah, ini dua-duanya baik sama baiknya. Jadi terserah nanti teman-teman mau mengikuti alur logika yang mana, deduktif atau induktif gitu. Next. Nah, ini ya teknik persuasif. Jadi esai itu kan karena sifatnya subjektif, jadi kita tuh pingin tujuannya adalah pembaca itu mau mengikuti pendapat kita gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengajak, meyakinkan pembaca terhadap argumen yang kita tulis. Nah, teknisnya ini ada secara umum ada tiga, yaitu logos, ethos, sama pathos. Jadi kalau logos ini karena sifatnya data, jadi teman-teman tuh ngasih bukti yang faktual atau alasannya tuh rasional. Jadi harus ada logika sama buktinya gitu. Misalkan teman-teman bilang UMKM itu mendukung kontribusi PDB. Nah, kata siapa gitu kan. Jadi bisa aja menurut BPS atau menurut hasil penelitian siapa gitu. Kemudian etos. Nah, etos ini tuh kayak kredibel gitu, kredibilitas. Jadi dia ini membangun kepercayaan si pembaca terhadap teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa mengutip dari sumber-sumber yang terpercaya seperti BPS tadi, atau menggunakan bahasa profesional, bahasa baku yang objektif. Jadi, walaupun ini esai, teman-teman itu tidak boleh menulis kalimat dengan tulisan chat gitu ya. Harus didukung dengan bahasa yang profesional gitu, walaupun ini bukan esai akademik gitu. Nah, itu pentingnya nanti di akhir menulis ada proofreading. Jadi bisa dibantu untuk mengecek apakah tulisan teman-teman itu sudah seperti profesional atau tidak. Baru nanti patos atau narasi. Nah, narasi ini kayak tadi ya, permainan logika teman-teman tadi. Nah, ini tujuannya itu untuk melihat emosi dari si pembaca. Apakah pembaca ini nyambung sama tulisan teman-teman, ataukah pembaca ini connect sama tulisan teman-teman dan sebagainya gitu. Jadi mungkin
teman-teman itu bisa ngasih kayak cerita atau ilustrasi atau analogi di tulisan teman-teman gitu. Dan ini biasanya teknik persuasif ini dijalankan tiga-tiganya. Jadi kalau teman-teman sudah menjalankan teknik ini, insya Allah pembaca itu tertarik untuk membaca esai teman-teman. Next. Nah, langkah menulis cepat ya. Yang pertama tentukan isu, jelas ya. Jadi ada topik, baru teman-teman tentukan isu. Tapi teman-teman nggak bisa nentuin isu kalau teman-teman nggak baca. Jadi teman-teman harus mulai dari banyak baca dulu. Kemudian ambil posisi teman-teman atau tesis statement tadi. Teman-teman terhadap isu ini berada di posisi yang mana. Kemudian buat 2-3 argumen itu cukup. Eh, Misalkan teman-teman memilih posisi A, maka argumen untuk mendukung A tersebut atau mendukung A tersebut gimana gitu. Baru nanti tambahkan data atau buktinya. Nah, jadi ini eh, menulis cepat atau menulis esai dengan cepat. Jadi cuma tentuin isu, statement, tesis statement, argumen, sama data. Dah, gitu aja. Next. Oh, ini next. Nanti terakhir aja ya. Next dulu. Nah, kesalahan umum yang biasanya dilakukan ketika menulis esai, yang pertama adalah tidak ada tesis, dan ini fatal. Jadi kalau nggak ada tesis, berarti esai teman-teman itu seperti esai yang mengambang. Nggak jelas ini teman-teman itu menulis apa, teman-teman itu setuju dengan apa, teman-teman itu mau berpendapat apa, dia nggak jelas kalau nggak ada tesisnya. Kemudian nggak ada datanya, dan ini juga salah. Walaupun esai itu sifatnya pendapat atau subjektif, tentu ada argumentatif, yaitu harus ada data. Dan data ini nggak harus kita olah, data ini ya bisa kita kutip aja. Kemudian konsisten. Nah, konsisten ini kalau misalkan antara satu paragraf dengan paragraf lain, itu teman-teman nggak nyambung. Jadi ngomongin apa yang paragraf pertama, kemudian paragraf selanjutnya teman-teman tahu-tahu ngomongin yang lain. Nah, jadi dia tuh nggak konsisten. Atau misalkan di awal teman-teman bilangnya tesisnya A, tiba-tiba teman mendukung pernyataan B. Nah, itu juga tidak konsisten. Jadi nanti reviewernya atau pembacanya itu membacanya kayak teman-teman ini tidak jelas tujuannya. Jadi teman-teman ini seperti tidak eh, tidak berpendirian gitu untuk hanya terlalu dalam kita itu harusnya patos atau narasi ya. Tapi narasinya ini kan harus kita mainkan logikanya. Jadi jangan terlalu deskriptif gitu. Dan artinya terlalu deskriptif ini kayak terlalu pakai bahasa yang umum gitu. Jadi dia tidak persuasif, tidak mengajak pembaca untuk mengikuti pendapat teman-teman gitu. Makanya di narasi tadi itu harus disertai dengan reasoning atau alasan, yaitu hubungan antara klaim sama evidence tadi gitu. Next. Nah, ini syarat menulis esai ya. Ini syarat yang Ibu kumpulin aja. Jadi teknikal, jadi teman-teman harus tahu nih teknik menulis esai yang baik itu seperti apa. Kemudian mental. Nah, ini kalau teman-teman dikit-dikit stres, dikit-dikit menyerah, nah ini kurang bisa nih. Karena esai itu harus tekun, harus konsisten, harus disiplin. Namanya juga menulis kan. Kemudian reading habit. Nah, ini nggak bisa nih. Kita nggak bisa menulis kalau kita nggak baca dulu. Nah, ibu pun nggak bisa ngomong kayak gini kalau ibu nggak baca dan menulis PPT gitu. Jadi memang reading habit ini penting. Dan reading habit ini tidak terkotak dengan, kamu karena kamu mahasiswa, yaudah kamu baca aja buku-buku ekonomi gitu. Enggak. Tapi yang penting kamu punya habitnya dulu membaca. Membaca Twitter, membaca threads, membaca komen-komen war di postingan. Nah, itu pokoknya kita bangkitkan dulu reading habit kita. Kemudian intelektual. Nah, ini intelektual ini sebenarnya bisa terasah kalau teman-teman udah rajin membaca dan menulis. Jadi, teman-teman bisa berpikir kritis, analitis, refleksi. Nah, itu bisa kemudian bangkit gitu. Baru nanti sosial kultural. Jadi, teman-teman akan aware sama isu-isu yang terkini.
oh isu-isu terkini sekarang apa sih? Jadi jangan cuma isu-isu terkini gosip aja, gosip artis, purap gitu, jangan. Tapi juga karena teman-teman masuk ekonomi, apa sih isu ekonomi, sosial, kultural, ekonomi yang lagi hits gitu. Next. Nah, kesimpulannya, esai itu adalah sesuatu hal yang terstruktur, kemudian ada logikanya, dan sifatnya itu mengajak atau persuasi. Jadi, esai itu walaupun bukan sesuatu yang saklek bersifatnya ilmiah atau akademik gitu, tapi dia harus tetap ada yang namanya teknik metode-metode yang jelas dalam pembuatan esai. Kemudian dia harus menggunakan framework, artinya framework itu di sini kerangka berpikir teman-teman tuh gimana ketika pra menulis, menulis sama pasca menulisnya gitu. Misalkan ketika menulis ada logika argumentasi, kemudian dalam esai teman-teman ada teknik persuasifnya gitu. Jadi framework atau kerangka berpikir teman-teman harus jelas. Dan terakhir, menulis esai itu adalah latihan. Jadi practice makes perfect ya. Latihan adalah kunci. Jadi ya semakin teman-teman sering menulis, maka teman-teman itu akan semakin familiar sama nanti teknik menulisnya, metodenya. Nggak bingung lagi apakah pakai deduktif atau induktif. Nggak bingung lagi gimana sih bikin logika persuasif dan lain-lain gitu. Jadi ini ibu kutip dari salah satu penulis novel namanya Muhyiddin M. Dahlan. Jadi esai itu bukan puisi, kemudian dia itu juga bukan diharuskan untuk bercerita atau diwajibkan mengekspresikan suasana, tapi dia itu memang sesuatu tulisan yang sifatnya itu memberikan pandangan kita terhadap seseorang, tapi memiliki struktur-struktur yang jelas gitu. Next. Nah ini Bu ada contoh teman-teman panitia bisa share screen yang file Word. Jadi di sini tadi ada contoh ya. Topiknya itu child free. Ibu udah kasih ke Nisrina tadi kayaknya Word-nya. Di sini topiknya child free dan ekonomi. Nah, nanti di sini ada kita lihat pendahuluan, kemudian argumennya sama penutupnya. Baik, untuk itu sebentar ya Ibu, kita proses dulu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan dalam menulis Ibu udah nentuin isunya nih. Ada dampak tren child free terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Kemudian di sini ada pendahuluan. Nah, di sini kita lihat nih, kalau di pendahuluan Ibu udah ngasih 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 apa nih? Ngasih kayak salah satu data. Jadi untuk mendukung tesis Ibu. Jadi tesis Ibu ini nanti sudah didukung oleh data gitu. Kemudian di sini baru nanti ada tesis statementnya. Jadi tesis statementnya ini kalau kita lihat nih cuma ada satu paragraf atau satu kalimat doang gitu. Jadi kalau kata Ibu, tren child free berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dah. Jadi Ibu kayak tidak setuju terhadap tren child free karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti seluruh argumentasi Ibu sampai kesimpulan dan rekomendasi itu adalah mendukung kalau tren child free itu nanti akan memperlambat pertumbuhan ekonomi gitu.
Jadi ibu nggak boleh inkonsisten. Jadi tahu-tahu nanti di paragraf selanjutnya ibu bilang nggak apa-apa gitu. Itu nggak bisa gitu. Baru nanti ketika sudah menentukan tesis statementnya, baru nanti bisa pakai argumen. Jadi di sini kita bisa menggunakan 2 atau 3 argumen. Dan argumennya juga pasti harus nyambung sama isunya. Nah, karena ini isu ekonomi, pertumbuhan ekonomi, jadi mungkin ibu menggunakan argumennya mungkin permintaan agregat. Nah, nanti di sini klaimnya apa, kemudian evidence-nya apa, baru nanti reasoningnya apa. Gitu. Misalkan nih, oh ibu bilang kalau trend child free itu akan mengurangi tenaga kerja produktif gitu. Contohnya apa? Nah, ibu kasih contoh lah negara Jepang gitu kan. Misalkan dari data negara Jepang gitu. Baru nanti reasoningnya apa? Jadi nanti harus ada alasan nih. Kenapa sih jumlah penduduk usia produktif itu akan menentukan pendapatan atau output nasional gitu. Baru nanti ada argumen-argumen lainnya yang mungkin bisa lebih mendukung atau bisa kuat dalam mendukung tesis ibu gitu. Next bawah. Nah ini eh, bisa kalian juga menggunakan yang namanya kontra argumen gitu. Jadi ini tapi ini lebih opsional. Tapi ini tidak disarankan kalau kalian tidak tidak hmm, tidak bisa mengubah transisi antar paragraf gitu. Jadi ini memang salah satu kalimat yang riskan untuk kalian tulis. Jadi tadi kalian itu bilangnya trend child free itu memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bisa aja kalian menambahkan yang kontra argumen. Tapi ini tidak disarankan kalau memang kalian tidak bisa mengubah transisinya gitu. Jadi tadi kan Ibu bilang kalau trend child free itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi di sini Ibu bilang juga nih, namun demikian, jadi ada kata-kata transisinya. Namun gitu. Namun demikian, perlu diakui bahwa tren child free juga memiliki sisi yang positif. Nah, tapi di sini walaupun ada sisi positifnya, ibu tetap berpegang teguh pada tesis yang sebelumnya, yaitu kalau tren child free akan memperlambat pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi ini cuma sebagai pemanis aja gitu. Baru nanti ada penutup. Nah, penutupnya tetap harus berpegang teguh pada tesis pertama ibu tadi, yaitu kalau tren child free akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Baru nanti teman-teman bisa nambahin mungkin rekomendasi dan segala macamnya gitu. Jadi ini contoh esai yang sangat-sangat sederhana. Jadi dimulai dari adanya pendahuluan, tesis statement, kemudian argumentasi, sama penutup gitu. Mungkin itu aja yang bisa Ibu share eh, dengan ilmu Ibu yang minim. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu kembalikan lagi ke Mbak Titi. Baik, terima kasih Ibu Dania atas pemaparan yang sangat informatif ya teman-teman dan juga menginspirasi kita sebagai mahasiswa. Nah, tentunya dari pemaparan tadi tuh banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik. Dari pemaparan tadi, siapa nih yang tertarik untuk menulis esai? Karena menulis esai ini ada banyak pengaplikasiannya seperti tadi yang sudah Ibu Dania jelaskan seperti kita ikut lomba atau kita ingin mendaftar beasiswa dan sebagainya. Nah, ternyata em, dipikir-pikir penulisan esai ini sepertinya tidak terlalu sulit ya nggak sih teman-teman? Karena Ibu Dania itu sudah memaparkan secara padat, singkat, dan jelas. Ibu Dania tadi sudah memaparkan mulai dari definisi esai, perbedaannya, jenis esai, dan mengapa esai itu penting, terus dari karakteristik esai, dan bagaimana kita menyusunnya, sampai kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan saat kita menulis esai. Nah, tadi aku juga sempat udah tahu nih, ternyata ada tips and triknya untuk penulisan esai. Kayak misalnya, menulis apa yang sudah kita baca. Tadi Bu Dania menyebutkan bahwa kalau misalkan kita itu wajib membangun hobi untuk membaca terlebih dahulu. Dan dari situ kita harus bisa menulis apa yang kita baca. Lalu yang kedua, kita harus runtut. Yang ketiga, kita harus tahu posisi kita di mendukung atau non mendukung. Lalu
selanjutnya kita perkuat batasan. Jadi kita harus bisa buat batasan di mana agar kita membahas esainya itu tidak kemana-mana gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu membuat timeline. Jangan lupa kita tidak boleh menunda-nunda juga. Baik. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu ya, karena nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab. Oke. Em, Seperti yang kita tahu, pemateri kita pada pagi hari ini nggak cuma Ibu Dania saja, tapi ada satu pemateri lagi, yaitu Ibu Yuliawati. Nah, kita lanjutkan ke sesi kedua yang tidak kalah menarik. Di sesi ini, kita akan mendalami dunia bisnis plan, dari pengertian dasarnya, komponen-komponen utama yang wajib ada, hingga strategi menyusun bisnis plan yang kreatif dan kompetitif. Skill ini tuh sangat relevan di era inovasi